أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون. Maha suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang mereka tidak ketahui. Magnet kenyataannya tidak ada yang sendirian. Medan magnet, kita tahu ada banyak magnet dan banyak manfaat yang berguna. Ada speaker, ya, ada dinamo sepeda, ada juga yang bisa dipakai untuk mengangkat barang-barang berat seperti mobil-mobil yang rusak. Bahkan yang sederhana terpasang di kulkas, ya. Baik. Nah, kita tahu kutub yang sejenis punya interaksi tarik menarik, dan yang sejenis tolak menolak, dan yang berlawanan jenis tarik menarik. Tidak ada kutub yang sendirian. Jadi kalau kita patahkan itu magnet, selalu ada utara selatan, atau kalau dalam bahasa Inggris north and south, ya. North, S south atau selatan. Medan magnet itu apa? Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang masih memiliki pengaruh gaya magnet, ya, gaya tarik maupun gaya tolak. Nah, bagaimana melihat medan magnet? Kita melihat medan magnet dengan menggunakan serbuk besi atau menggunakan kompas yang kemudian kita hubungkan arah kompas itu membentuk garis. Terlihat di sini bahwa garis yang rapat menunjukkan kuat medan magnet yang besar, dan garis yang renggang menunjukkan kuat medan magnet yang rendah, yang kecil. Garis-garis gaya magnet itu memiliki sifat selalu keluar dari kutub utara menuju selatan. Ini sebetulnya perjanjian saja, konvensi, ya. Kemudian bahwa gaya yang rapat itu yang dekat dengan kutub. Kalau jauh dari kutub dia renggang, menunjukkan kekuatan yang lemah. Garis gaya tidak ada yang berpotongan. Jadi garis itu betapapun banyaknya tidak ada yang berpotongan. Ya, kalau berpotongan nanti jarum kompasnya bingung mengarah kemana, sehingga dapat dipastikan tidak ada yang berpotongan. Nah, magnet ini ternyata bisa menginduksi, artinya mempengaruhi benda lain yang bersifat ferromagnetik atau besi, ya, sehingga besi yang tadinya tidak berkutub menjadi berkutub. Kutubnya menjadi utara dan selatan ketika diarahkan kepada kutub magnet yang S, sehingga kemudian dia jadi punya interaksi tarik menarik. Ya, harus jadi magnet dulu itu, nah, tapi begitu dilepas kemagnetan dari besi hilang, tapi bisa menjadi permanen kalau kita gosok atau kita lakukan perlakuan-perlakuan khusus. Nah, ini namanya induksi. Apakah ada induksi yang lain? Apakah ada induksi magnet yang lain? Ya, selain yang tadi magnet menginduksi besi atau ferromagnetik, ternyata ada. Nah, kita lihat di sini ada kumparan diberi arus listrik, ternyata memiliki sifat dan karakter seperti magnet yang menarik besi. Terus apa hubungannya listrik dengan magnet tadi? Nah, ketika dilakukan pemantauan terhadap medan magnetnya pun sama persis. Jadi ada hubungan antara listrik dengan kemagnetan. Nah, fenomena ini pertama kali diamati oleh Ørsted menggunakan alat, ya, seperti ini. Ada sumber tegangan dihubungkan, dialirkan melalui sebuah kawat, di bawahnya diberi kompas. Ternyata kalau arah arusnya, ya, seperti ini berlawanan jarum jam, dia menyimpang ke kanan. Kalau di sini arah arusnya searah jarum jam, dia menyimpang ke kiri. Ini hasil Ørsted
mengatakan bahwa arus listrik menyebabkan medan magnet di sekitar arus listrik tersebut. Selanjutnya Biot dan Savart menemukan bahwa setiap elemen arus menyebabkan kemagnetan di titik sejauh R pada titik P katakan ya, yang besarnya adalah jumlah dari masing-masing B oleh masing-masing elemen arus ini. Ada perumusan yang lebih sederhana yang diungkapkan oleh Ampere ya. Kalau filsafat mengatakan bahwa kuat medan magnet B itu berbanding lurus dengan I, berbanding lurus dengan panjang elemen kawat di sini, berbanding lurus dengan kuadrat jarak R, berbanding lurus dengan sinus sudut yang dibentuk ya R dengan arah elemen arusnya. Ini agak rumit ya, karena melibatkan kalkulus, melibatkan diferensial. Ampere mengatakan bahwa jumlah hasil kali medan magnet B dikalikan dengan elemen lintasan. Nah, di sini kita lihat ada elemen lintasan delta L dikalikan dengan B di tempat itu, maka kalau dijumlahkan hasilnya adalah sama dengan arus yang dilingkupinya. Ini persamaan Ampere ini lebih sederhana, dan persamaan Ampere ini berhasil menurunkan kuat medan magnet untuk berbagai macam bentuk ya. Untuk medan magnet pada kawat lurus panjang besarnya adalah B mu 0 I dibagi 2 pi A, di mana A adalah jarak titik dari kawat tersebut ya, dan ini berbentuk lingkaran. B ini arahnya ditunjukkan berbentuk lingkaran. Begitu juga dalam kawat yang dilingkarkan. Nah, B mu 0 X per 2 pi A ya, kuadrat I0 ini untuk bukan di pusatnya. Kalau di pusat menjadi sederhana, di mana X ini akan sama dengan A, sehingga besarnya mu 0 I0 2 pi per A saja. Untuk toroida atau solenoida dulu, B mu 0 Ni ya. Toroida itu solenoida yang dibulatkan, dibuat melingkar, membentuk sebuah lingkaran. Nah, oke, nanti kita lihat lebih lanjut di buku ya. Kita cermati dengan baik di bukunya. Sekarang magnet kan berinteraksi, bisa tarik menarik lah. Kalau magnet yang ditimbulkan diinduksi oleh kelistrikan ini, gayanya bagaimana, gaya Lorentz-nya bagaimana. Nah, baik, tadi sekilas kita lihat ada video bagaimana gaya Lorentz ini muncul ya, atau gaya kemagnetan ini muncul ketika listrik dialirkan pada sebuah kawat lurus panjang. Nah, ini ya, ini arah S-nya, arah N-nya atau arah utaranya, ini arah kawatnya, B-nya dari utara ke selatan, ternyata gayanya keluar di sini, Kak. Keluar ya di sini, FL-nya keluar. Aturannya mengikuti aturan tangan kanan. Boleh menggunakan tangan kanan yang menggunakan telapak ataupun tangan kanan yang menggunakan jari-jari ya. Di sini jelas jempol menunjukkan arah arus I, kemudian arah 4 jari ini menunjukkan arah B, sementara arah telapak tangan menunjukkan gaya Lorentz untuk yang telapak tangan. Untuk yang jari, maka jari telunjuk arah B, jempol arah I, sama ya untuk yang di sini, sementara gaya ditunjukkan oleh jari tengah. Nah, rumusnya gaya Lorentz adalah besarnya B dikalikan arus I dikalikan panjang kawat R ya. Di dalam buku dinyatakan bahwa ada sinnya, sin ya, di sini sin berlaku kalau I dan B tidak tegak lurus. Jika I dan B tegak lurus, maka nilai sinnya adalah 1, sehingga di sini tidak kita tuliskan. Bagaimana gaya Lorentz untuk dua kawat lurus panjang? Nah, dua kawat lurus panjang berinteraksi. Kenapa? Karena kawat yang satu menyebabkan medan magnet pada kawat yang lain, sehingga terjadi interaksi. Nah, karena besarnya medan magnet adalah mu 0 I 2 pi A, nah,
ini menjadi B ya, dikalikan I dari kawat yang terkena B tadi dikalikan panjang kawatnya. Bagaimana kalau sekarang ada muatan listrik sendirian ya? Kalau muatan listrik sendirian, maka rumusnya tetap sama IBL sin alfa, tapi di sini I kita kembalikan pada definisinya, yaitu bahwa I adalah muatan dibagi waktu. Nah, kita geser ya T-nya ke L, yaitu panjang lintasan menjadi kecepatan. Nah, sehingga persamaan gaya Lorentz untuk muatan listrik yang bergerak adalah I kecepatannya B sin alfa. Kembali lagi tadi, jika tegak lurus maka sin alfanya adalah 1. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.